Yang perlu kita pahami pertama terlebih dahulu adalah perbedaan antara saham dengan obligasi. Kedua efek ini sama-sama efek yang diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek, tetapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau dilihat dari faktor kepemilikan, seperti yang kita tahu, saham itu merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, sedangkan obligasi itu bukti pernyataan atau pengakuan hutang. Jadi penerbit obligasi adalah pihak yang menerbitkan hutang. Kalau kita membeli obligasi, berarti kita adalah yang memberikan hutang kepada penerbit obligasi. Kemudian dari sisi jangka waktu, saham itu sifatnya tidak terbatas. Jadi tidak ada ukuran maturitasnya, tidak ada ukuran jatuh temponya. Bisa sehari, bisa 1 jam, bisa seumur hidup. Sedangkan untuk obligasi nanti, salah satu karakteristik obligasi itu dia memiliki umur. Jadi ada jangka waktunya, ada jatuh temponya. Kemudian komponen pendapatan, pemegang saham akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk dividen dengan nilai dan frekuensi tidak tertentu. Jadi nilai dividen atau jumlah dividen yang didapatkan per tahun itu bisa berubah-ubah dan belum tentu setiap tahun investor itu akan menerima dividen. Sedangkan obligasi ini tingkat bunga dengan periode ditetapkan lebih dahulu, pendapatannya itu senilai dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan sepanjang periode tertentu. Obligasi ini sifatnya nanti sama dengan komponen pendapatan tetap. Jadi kalau saham itu sifatnya adalah nilai dan frekuensinya tidak tertentu, kalau obligasi nilai dan frekuensinya sudah dapat ditentukan di awal dengan jumlah yang sama sepanjang periode kepemilikan obligasi. Kemudian saham itu dividen dibayar dari keuntungan perusahaan, di mana potensi laba saham sulit ditaksir karena sifat dividen itu sifatnya adalah residu ya. Jadi dividen itu merupakan sisa dari laba. Kalau perusahaan mendapatkan laba baru dividen itu dibagi. Kalau nggak dapat laba ya pasti perusahaan nggak bisa bagi dividen. Kalaupun perusahaan mendapatkan laba, belum tentu perusahaan akan membagi dividen juga, tergantung strategi dan kebutuhan perusahaan. Sedangkan untuk obligasi, untung rugi perusahaan, bunga dan pokok tetap harus dibayar oleh perusahaan. Jadi terlepas dari perusahaan itu untung atau rugi, bunga dan pokok dari hutang itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Jadi perbedaan utama dari poin yang ini adalah bisa kita lihat sebenarnya secara gamblang di laporan keuangan laba rugi. Jadi kalau obligasi atau hutang itu umumnya letaknya adalah di beban bunga atau beban hutang, sedangkan dividen itu baru dibagikan setelah laba itu diperoleh. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa dividen itu memang sifatnya residu, sedangkan obligasi itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Beban obligasi, beban hutang itu harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum akhirnya perusahaan dapat memutuskan berada dalam kondisi laba atau rugi. Kemudian pajak, bisa kita lihat di sini komponennya, kemudian harga, kemudian hak suara, bahwa saham itu memiliki hak suara sedangkan pemilik obligasi tidak memiliki hak suara, dan sifat dari pada saat akan melikuidasi dari masing-masing komponen saham dan obligasi. Bisa kita lihat di sini. Pengertian atau definisi dari obligasi. Obligasi adalah kesepakatan pinjaman jangka panjang yang menjelaskan bahwa peminjam menjual dengan cara menerbitkan surat pernyataan hutang kepada pemodal. Jadi surat pernyataan hutang kepada pemodal itu adalah obligasi. Kesepakatan tersebut mewajibkan penerbit untuk melakukan pembayaran-pembayaran tertentu kepada pemodal pada waktu-waktu tertentu. Pembayaran kepada pemegang obligasi dilakukan dalam bentuk kupon. Kalau di Amerika biasanya semi-annual, nanti ada beberapa periode pembayaran kupon. Semi-annual itu artinya dilakukan setahun 2 kali. Dan yang kedua adalah pembayaran
kepada pemegang obligasi selain kupon berupa pelunasan nilai nominal atau nilai par atau face value pada saat jatuh tempo. Nilai nominal ini adalah nilai pokok hutang yang dikeluarkan oleh pemodal untuk membeli obligasi, atau uang yang dikeluarkan oleh pemodal untuk memberikan hutang kepada perusahaan dengan cara membeli obligasi. Kemudian, siapa saja yang dapat menerbitkan obligasi? Banyak ya. Satu, pemerintah. Jadi pemerintah bisa menerbitkan obligasi yang kemudian disebut sebagai treasury bonds. Dan obligasi yang diterbitkan pemerintah ini merupakan obligasi yang dinilai tidak memiliki resiko gagal bayar, sehingga sering digunakan sebagai indikator untuk instrumen investasi bebas risiko. Kemudian obligasi yang diterbitkan oleh korporasi, kemudian pemerintah daerah juga bisa menerbitkan surat hutang obligasi, dan yang terakhir adalah pemerintah atau korporasi asing. Nah, ini adalah salah satu contoh obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang disebut sebagai saving bond retail dengan seri SBR 009. Kemudian di sini ada masa penawaran 27 Januari 2020 sampai 13 Februari 2020. Kemudian ada informasi di sini, ada deskripsinya, kemudian ada karakteristik SBR-nya, siapa yang bisa membeli, yaitu WNI, kemudian nilai pemesanan atau nilai nominal yang bisa kita beli minimal mulai dari 1 juta, kemudian ada jatuh temponya, yaitu 2 tahun, kemudian ada karakteristik dari kuponnya, di sini tulisannya adalah kupon mengambang atau floating, kemudian ada fasilitas early redemption. Nah, ini adalah kuponnya 6,3% PA per annual. Per annual itu berarti di sini dibayarkan setahun sekali. Ya, 6,3%. Ini acuan, kupon acuannya nanti akan mengambang atau floating akan berubah tergantung pada kupon acuan yang diterbitkan atau suku bunga acuan Bank Indonesia. Di sini disebutkan mengacu pada BI 7 days reverse repo rate. Jadi nanti bisa berubah nih, bisa naik maupun turun. Untuk informasi lebih lanjut bisa dibaca di link yang sudah ada di bawah ini. Kemudian selain saving bond retail, pemerintah juga menjual obligasi dengan nama ORI, obligasi retail, obligasi negara retail. Di sini ada perbedaan karakteristik antara ORI dengan SBR. Perbedaan utamanya sebenarnya adalah obligasi negara retail atau ORI ini nanti ada pasar sekundernya, sehingga bisa diperdagangkan dan bisa atau pemegang obligasi bisa mendapatkan keuntungan dari yang namanya capital gain. Itu kalau ORI, sedangkan kalau SBR itu enggak, jadi cuma bisa dipegang sampai jatuh tempo. Dan temponya juga enggak terlalu lama, kan cuma 2 tahun. Ini perbedaan ORI dan saving bond retail. Untuk informasi lebih lanjut bisa diklik link di bawah ini. Nah, kemudian obligasi itu nanti punya yang namanya peringkat atau rating. Rating atau peringkat ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat atau rating. Biasanya bisa menggunakan indikator dari S&P, Standard & Poor. Kalau Indonesia ya pakai Pevindo, atau juga bisa menggunakan indikator dari Moody's. Ya, biasanya peringkat atau rating obligasi antar lembaga ini tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Kemudian bisa kita lihat ini adalah segmentasi dari peringkatnya dari kualitas tertinggi, excellent, good, medium, sampai lowest poor. Kemudian dari berbagai macam tingkatan ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok investment grade dan kelompok speculative grade atau junk atau sampah ya. Investment grade ini jadi pada saat obligasi yang memiliki rating di atas mulai dari triple B sampai triple A itu
bisa dikatakan sebagai obligasi yang layak investasi. Jadi jangan kaget kalau institusi, baik itu perusahaan maupun pemerintah yang memiliki peringkat obligasi antara AAA sampai BBB itu rasio hutangnya akan cukup tinggi. Kenapa? Ya karena banyak investor yang berminat untuk membeli obligasinya. Semakin banyak yang berminat membeli obligasi yang dijual perusahaan semakin laku, ya obligasi yang dijual institusi, baik itu perusahaan maupun negara semakin laku. Yang kedua, pada saat institusi ini membutuhkan dana, kalau pengen cepat lakunya, ya tinggal jual obligasi. Artinya hutangnya akan bertambah. Itu. Ya, jadi semakin tinggi ratingnya ini bisa dikatakan bahwa institusi penerbit obligasinya memberikan resiko gagal bayar yang paling rendah. Semakin bawah, maka semakin tinggi resiko gagal bayar dari penerbit obligasinya. Coba nanti dicek peringkat rating Indonesia itu ada di tingkatan yang mana. Ini ada mystery box, silahkan dipencet. Fitur obligasi. Jadi setiap obligasi itu memiliki fitur ya, memiliki beberapa informasi yang pasti tercantum di dalam obligasinya. Jadi kayak kalau KTP itu kan ada informasi yang pasti ada di KTP kan. Nah, begitu juga di obligasi. Yang pertama adalah nilai nominal atau par value atau face value, menunjukkan jumlah yang akan dilunasi pada saat obligasi jatuh tempo. Biasanya nilai nominal ini mengacu kepada nilai obligasi yang dijual oleh lembaga penerbitnya. Misal 10 triliun gitu, itu nilai nominal obligasi yang diterbitkan oleh lembaga penerbit. Atau nilai nominal juga bisa mengacu kepada jumlah uang yang diinvestasikan untuk membeli obligasi. Misal tadi SBR tadi kan pembelian minimumnya 1 juta. Kemudian saya membeli 2 juta obligasi SBR tadi. Berarti nominal atas obligasi SBR untuk saya adalah 2 juta. Ya, karena nanti 2 juta itulah yang akan dilunasi oleh Kementerian Keuangan di akhir tempo pada saya. Ya. Kemudian informasi kedua yang ada di dalam obligasi itu adalah suku bunga obligasi atau disebut sebagai kupon. Kupon ini adalah nilai yang sifatnya tetap yang akan dibayar oleh penerbit obligasi selama periode sebelum jatuh tempo. Jadi misal saya membeli obligasi dengan nilai nominal 2 juta. Kemudian obligasi tersebut memberikan kupon 10% setiap tahun. Maka setiap tahun saya akan mendapatkan kupon sebesar 10% dikali 2 juta. Itu adalah besarnya kuponnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya maturity date atau tanggal jatuh tempo. Jadi tanggal kadaluarsa obligasinya, kemudian ada issuing date atau tanggal penerbitannya. Jadi yang Anda lihat sekarang ini adalah data yang saya ambil dari IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Kemudian di sini ada berbagai macam obligasi yang terbit di Indonesia yang belum jatuh tempo. Kalau kita lihat di sini ada FR0031, currency-nya adalah Indonesian rupiah. Kemudian ada originated amount, ada outstanding amount. Kemudian ada kupon. Kemudian ada TTM atau time to maturity. Dan terakhir adalah tanggal maturitasnya atau tanggal jatuh temponya 15 November 2020. Kemudian ini saya pencet detail, nah muncul informasi seperti ini. Ya.
FR0031 bond tipenya adalah fixed rate bond. Fixed rate bond artinya nanti kuponnya itu tetap ya, bukan floating tapi tetap. Kemudian ada indikator lain, ini adalah obligasi negara Republik Indonesia, ORI. Kemudian ada informasi kuponnya yaitu 11%. Kemudian ada kupon compounding period semi. Ini artinya semi annual. Artinya adalah pembayaran kupon itu setahun 2 kali setiap 6 bulan. Dan kupon term months-nya 6 months. Kemudian tenornya 15 atau 15 tahun. Kalau maturitasnya adalah 2020, berarti dia diterbitkan di tahun 2005. Issue rate-nya adalah 11%, kemudian yield-nya adalah 11,59 dan issue price-nya adalah 95,78. Issue rate ini sama dengan coupon rate, kemudian issue yield ini adalah yield. Yield itu adalah tingkat keuntungan total yang akan diterima oleh pemegang obligasi sampai jatuh tempo. Jadi dia beda dengan kupon. Kalau kupon kan cuma bunga ya. Padahal pemegang obligasi itu nanti nggak cuma dapat bunga. Selain dapat bunga, dia akan mendapat pengembalian atas nilai nominal di masa depan. Ya. Nah, akumulasi antara bunga atau kupon dengan nilai nominal yang akan diterima di masa depan itu adalah yield, tingkat keuntungan total dari obligasi. Kemudian price. Nah, di obligasi harga itu pernyataan harga di obligasi itu agak beda dengan pernyataan harga saham ya. Kalau saham kan masing-masing saham itu harganya beda-beda. Rp95, Rp100, Rp2.000, dan lain-lain. Kalau obligasi itu dinyatakan dalam persen. Nah, ini bacanya berarti 95%. 95,78%. 95,78% itu ilustrasinya adalah kalau obligasi ini price-nya adalah 95,78%, artinya pada saat saya membeli obligasi senilai atau dengan nilai nominal 1 juta, maka saya hanya perlu membayar 95,78%-nya. Ya. Jadi saya tinggal mengeluarkan uang sebesar 957.800 rupiah. Kemudian saya akan mendapatkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 1 juta. Paham ya? Kalau issuing price-nya misal ya, ekstrimnya misal 50, artinya untuk mendapatkan nilai nominal obligasi sebesar 1 juta, saya cuma perlu membayar 500.000. Ya. Nah, ini pada saat kondisinya seperti ini berarti obligasi ini disebut sebagai obligasi yang berada dalam kondisi diskon. Kondisi diskon. Karena harganya di bawah nilai par. Nilai par itu 100. Nah, ini harganya di bawah 100. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Obligasi berdasarkan jenis kupon dibagi menjadi 3. Kupon tetap. Kalau kita lihat, di sini kupon diwakilkan oleh gambar warna orange. Ada obligasi berumur 5 tahun. Kupon yang diperoleh setiap tahunnya dari tahun pertama sampai tahun kelima itu jumlahnya sama. Ya. Kemudian di sini juga bisa kita peroleh ilustrasi bahwa gambar atau bar yang warna biru ini ya kan ke bawah, ini artinya nilainya minus. Kenapa nilainya minus? Karena ini merepresentasikan jumlah investasi yang dikeluarkan oleh pembeli obligasi. Misal saya membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta, berarti saya kehilangan uang 1 juta. Karena saya pinjamkan kan? Kemudian saya dapat kupon tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Di tahun kelima, saya nggak cuma dapat kupon, tapi saya juga mendapatkan nilai nominal yang saya keluarkan di awal, 1 juta. Ya. Nah, ini adalah tingkat keuntungan total dari investasi obligasi yang nanti disebut sebagai yield. Ya, jadi nggak cuma kupon yang diperoleh, tapi yield itu adalah akumulasi kupon
yang sifatnya lebih dari 1 dan atau dengan nilai nominal di akhir periode. Kemudian floating, skemanya sama, cuma yang membedakan adalah kupon yang diperoleh setiap tahun ini akan berubah-ubah. Akan berubah-ubah. Jadi nanti perubahannya bisa diakibatkan karena adanya penambahan premi. Kalau menggunakan SBI atau BI rate itu 3%, ditambah 3%. Kalau menggunakan JIBOR itu 2,5%. JIBOR itu secara sederhana adalah suku bunga pinjaman antar bank. Jadi kalau dari bank satu butuh dana untuk kebutuhan likuiditas kasnya, secara cepat dia bisa meminjam ke bank lain dengan suku bunga pinjaman 2,5%, atau ya bisa dicek realnya sekarang berapa JIBOR. Pada intinya floating ini akan berubah ya nilai kuponnya. Kemudian yang terakhir adalah zero coupon bond. Kalau kita lihat dari tahun pertama sampai tahun kelima tidak ada gambar atau bar warna orange karena memang tidak ada pembayaran kupon. Terus untungnya di mana dari orang yang beli obligasi tanpa kupon ini? Keuntungan yang diperoleh dari pembeli obligasi tanpa kupon adalah selisih antara nilai nominal pada saat pembelian dengan nilai nominal yang diperoleh. Jadi zero coupon bond ini selalu dijual dalam kondisi diskon. Ya, diskon tadi, misal saya membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 90. Berarti di awal periode yang saya bayarkan itu cuma 900.000. Sedangkan di akhir periode nilai nominal atau pokok pinjaman yang akan saya peroleh itu adalah 1 juta sebesar nilai nominalnya. Jadi selisih antara pembelian dengan pengembalian pokok pinjaman itu yang menjadikan zero coupon bond itu menarik bagi sebagian investor. Nah, ini adalah ilustrasi dari investasi obligasi. Jadi investor membeli obligasi X dengan nilai nominal 1 miliar, fix kupon sebesar 10% per tahun, jatuh temponya 5 tahun. Jadi uang yang dikeluarkan di awal periode adalah 1 miliar. Kemudian dari tahun pertama sampai tahun kelima, investor mendapatkan kupon tetap sebesar 100 juta setiap tahun. Dan di akhir tahun kelima, selain mendapatkan kupon 100 juta, investor juga mendapatkan pengembalian atas pokok pinjaman sebesar 1 miliar. Nah, ini adalah ilustrasi sederhananya. Jadi kalau menggunakan matematika sederhana, investor mengeluarkan uang 1 miliar dan akan mendapatkan pengembalian 1 miliar plus 500 juta. 1 miliar plus 5 kali kupon sebesar 100 juta. Ya, jadi dapat 1,5 miliar itu kalau menggunakan perhitungan sederhana tanpa mempedulikan konsep nilai waktu dari uang. Kupon dan current yield. Ya, jadi indikator yield nanti ada banyak. Salah satunya yang pertama nanti kita bahas adalah nominal yield. Nominal yield dikenal juga sebagai sebutan tingkat kupon yang dihitung dari penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Semakin tinggi nominal yield, maka semakin menarik obligasi bagi investor. Nominal yield ini dihitung dari penghasilan kupon tahunan, penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal, ya, nilai pokok hutang. Misal jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta dan mempunyai kupon 10%, sehingga penghasilan kupon tahunannya adalah 1 juta dikali 10% yaitu 100.000, maka kita bisa mendapatkan nominal yield sebesar, silahkan tinggal dimasukkan di sini. Semakin besar nominal yield, maka semakin menarik obligasi yang bersangkutan. Kemudian current yield merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara penghasilan kupon atau bunga tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Jadi di sini menunjukkan perbandingan antara
biaya yang dikeluarkan yang dinyatakan dalam harga dengan tingkat pengembalian yang diperoleh setiap tahun dalam bentuk kupon. Semakin besar, maka semakin menarik obligasi yang bersangkutan bagi investor. Jadi cara menghitungnya seperti ini, sederhana. Selanjutnya adalah valuasi obligasi. Jadi persamaan yang ada di sini ini menunjukkan persamaan yang digunakan untuk menghitung harga obligasi. Nah, kalau kita lihat persamaannya sederhana ya ini ya. Jadi jangan panik dulu, ini sebenarnya cukup sederhana. Persamaan ini saya bagi menjadi dua, yang ada sigmanya dan yang nggak ada sigmanya. Yang ada sigmanya, ini ada indikator C. C ini adalah kupon. Nah, kenapa kupon ini ada sigmanya? Karena kupon kan diterima lebih dari satu kali. Ya kan? Jadi misal umur obligasinya 5 tahun, berarti kuponnya akan diterima selama 5 tahun. Ya, maka di sini kupon dijumlahkan, disigmakan. Kenapa dibagi 1 plus R pangkat T? Kalau kita ingat 1 dibagi 1 plus R pangkat T itu merupakan metode present value. Ya. Nah, kenapa kupon di present value kan? Karena kupon yang diterima itu kan terjadinya di masa depan. Sedangkan harga ini kan indikator yang ada di masa saat ini. Ya kan, T sama dengan 0. Maka semua akumulasi kupon yang terjadi di masa depan itu harus dijadikan nilai saat ini, sehingga perlu di present value-kan. Ya. Kemudian yang bagian kedua yang sebelah kanan, PP ini adalah nilai nominal atau pokok pinjaman. Ya kan? Pokok pinjaman itu kan atau manfaat yang diterima dari membeli obligasi itu kan selain kupon yang terakumulasi setiap periode sampai jatuh tempo di masa depan, kita juga mendapatkan pengembalian atas pokok pinjaman kita. Ya. Sehingga di sini muncul pokok pinjaman atau nilai nominal yang di present value-kan juga. Kenapa? Karena nilai nominal yang akan kita terima atas pembelian obligasi itu kita terimanya di masa depan, di akhir kadaluarsa atau jatuh tempo si obligasi. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai obligasi yang ditunjukkan dari harga obligasi merupakan akumulasi dari semua manfaat investasi obligasi. Nah, manfaat investasi obligasi apa? Pertama adalah kupon dan yang kedua adalah nilai nominal atau pokok hutang. Kupon itu dibayarkan lebih dari satu kali, maka kupon perlu disigmakan. Nilai nominal atau pokok pinjaman itu cuma diterima satu kali, maka tidak perlu disigmakan. Ya kan? Kupon dan nilai nominal itu terjadinya di masa depan, sehingga perlu di present value-kan semuanya. Ya. Jadi dengan memahami persamaan ini, jadi lebih gampang ya. Jadi lebih gampang, nggak perlu dihafalkan. Kemudian nanti ada obligasi yang pembayaran kuponnya itu tidak tahunan, tapi bisa semi-annual atau setahun sekali atau quarterly. Quarterly berarti setahun 4 kali ya. Tahun 4 kali setiap 3 bulan. Nah, pada saat ada pembayaran kupon dengan semi-annual atau quarterly nanti akan mempengaruhi persamaan valuasi obligasinya. Ya. Misal, obligasi dengan nilai nominal 1 juta, kupon 10% dibayar setahun sekali. Berarti kupon yang diterima di tahun pertama adalah sebesar 10% dikali 1 juta, yaitu 100.000. Jelas ya? Kalau misal nilai nominal 1 juta, kuponnya adalah 10% dan dibayar setahun 2 kali, ya, nominalnya 1 juta, kuponnya 10% dibayarnya setahun 2 kali,
Maka pada saat T plus 1, kupon yang diperoleh itu adalah bukan 100.000, tapi 50.000. T plus 2 itu mendapatkan kupon sebesar 50.000. T plus 3 itu 50.000 dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena kupon dibagi 2, karena pembayarannya setahun 2 kali. Kalau nilai nominal 1 juta, kemudian kuponnya 10% dan pembayarannya adalah quarterly, setahun 4 kali, berarti setiap periode kupon yang diperoleh itu adalah 100.000 dibagi 4. 100.000 diperoleh dari 10% dikali 1 juta dibagi 4. Atau 2,5% dikali 1 juta. Ya, jadi harus ada yang disesuaikan. Kemudian selain nilai kupon yang harus disesuaikan, metode pembayaran kupon semi-annual maupun quarterly akan merubah nilai T. Ya. Misal, maturitas 5 tahun, pembayaran per tahun. Berarti T-nya adalah 5. Jelas ya? Kemudian ada obligasi yang umurnya 5 tahun, pembayarannya setahun 2 kali. Berarti T-nya bukan 5. T-nya adalah 10. Karena kuponnya diterima 10 kali. Gitu ya. Jadi pada saat pembayarannya semi-annual, kuponnya dibagi 2, periodenya dikali 2. Pada saat pembayarannya itu adalah quarterly, kuartalan, kuponnya dibagi 4, periodenya dikali 4. Itu penyesuaian rumusnya. Contoh, obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut memiliki nilai par sebesar 1.000. Nilai par ini berarti nilai nominal. Dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun. Pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi semi-annual ya. Kemudian tingkat bunga pasar juga sebesar 16%. Ini R-nya 16%. Maka pada saat kita masukkan ke persamaan ini untuk menentukan harga, ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Yang pertama adalah kuponnya. Kuponnya perlu dibagi 2. Kenapa? Karena pembayarannya adalah setahun 2 kali atau semi-annual. Kalau kuponnya dibayarkan per tahun, maka kupon per tahunnya adalah 16% dikali 1.000, yaitu Rp160. Tapi karena pembayarannya 2 kali, maka 160 dibagi 2. Gitu ya. R-nya pun juga dibagi 2. R-nya. Jadi ini kebetulan sama ya, kupon dan R-nya. R-nya juga dibagi 2, 0,16 dibagi 2. Kemudian nilai nominalnya tetap, karena nggak berpengaruh nih semi-annual, quarterly, tahunan, nilai nominalnya tetap sama. Dengan nilai pembeliannya yaitu 1.000. Kemudian T-nya adalah 40. T-nya adalah sebesar 40. Karena 20 tahun dibayarkannya setiap tahun 2 kali, maka T-nya 2 kali 20. Nah ini kalau dihitung manual, nanti ketemunya adalah 1.000 harga obligasinya. Obligasi XYZ harganya 1.000. Sama dengan nilai nominalnya. Jadi pada saat harga itu sama dengan nilai nominal, maka obligasi ini disebut sebagai obligasi par. Obligasi par. Salah satu ciri-ciri obligasi par itu adalah pada saat nilai kupon itu sama dengan nilai R-nya. Pada saat nilai kupon sama dengan nilai R-nya, maka nanti harganya akan sama dengan nilai nominal. Ya. 100% ya, ini ceritanya 100%. Artinya, untuk membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta, saya harus mengeluarkan uang 1 juta. Gitu. Jadi bukan diskon. Berikutnya adalah saya tunjukkan cara menghitung harga obligasi menggunakan Excel. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita penuhi. Ya.
Yang pertama, di Excel itu kita butuh informasi mengenai tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo. Tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo. Tanggal transaksi ini bisa dihitung dari tanggal penerbitan, kalau kita belinya mulai dari tanggal penerbitan obligasinya, atau bisa dari tanggal kita memiliki si obligasi, kalau obligasinya dijual di pasar sekunder. Nah, di sini saya isi tanggal transaksinya 1 Januari 2020, tanggal jatuh temponya adalah 1 Januari 2040. Ini saya sesuaikan dengan soal sebelumnya ya, bahwa obligasi XYZ jatuh temponya adalah selama 20 tahun. Maka ini saya buat aja tanggal hypothetical ya, tanggal rekaan. Kemudian kupon obligasi XYZ adalah 16%, yield atau R atau suku bunga obligasi XYZ adalah 16%, kemudian redemption ini nilai obligasi pada saat jatuh tempo. Nilai obligasi pada saat jatuh tempo itu biasanya selalu akan kembali ke harga 100, maka ini saya isi 100 ya. Nanti akan saya tunjukkan ilustrasinya. Kemudian frekuensi, ini frekuensi pembayaran kupon 2 kali dalam setahun karena semi annual, berarti kalau quarterly ini diisi 4. Kemudian basis ini saya nilai 1. Nah, informasi mengenai basis ini nanti akan bisa kalian lihat di dalam kalau tadi saya contohkan kan dari IBPA FR0031, nah itu ada indikator, ada keterangan mengenai basisnya. Apakah 30/60 atau apakah actual per actual dan lain-lain. Ini saya isi actual per actual. Ini basis ini secara sederhana menunjukkan metode penghitungan kuponnya. Walaupun kan kuponnya dibayarkan setahun 2 kali, tapi nanti dia akan dihitungnya harian atau enggak kayak gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan harga di Excel, maka saya tinggal masukkan formula price sama dengan price, kemudian tinggal saya masukkan satu-satu. Settlement date, maturity date, coupon, yield, redemption, frekuensi, dan basis. Kemudian saya enter, ketemu 100. Ya, 100. 100 ini artinya harga obligasinya sama dengan nilai nominal atau berada dalam kondisi par. Kan sama kan dengan hitungan manual tadi, 1000 dan 1000 artinya harganya 100. Nah, ini harganya juga 100. Kemudian menghitung harga obligasi yang lebih gampang lagi bisa menggunakan financial calculator dari aplikasi di handphone. Ini halaman pertamanya seperti ini, tinggal dibuka bond calculator. Kemudian kita isi beberapa informasi yang dibutuhkan. Pertama, nilai nominal, face value atau nilai parnya tadi 1000. Kuponnya adalah 16% dari 1000 yaitu 160. Kemudian yield-nya adalah 16%. Years to maturity-nya adalah 20 tahun. Compounding-nya pembayarannya setahun 2 kali, maka saya isi semi annual. Price-nya dikosongi, kemudian kalau udah semua price-nya kita pencet, maka ketemu hasil yang ini, 1000. Bisa kita lihat bond price-nya sama dengan face value-nya, berarti obligasi ini dijual dalam kondisi par, sama dengan perhitungan Excel maupun sama perhitungan manualnya. Oke, jadi hubungan antara nilai obligasi dengan R. Jadi nanti dari nilai obligasi dan R kita bisa mengidentifikasi apakah obligasi ini berada dalam kondisi diskon atau obligasi ini adalah obligasi premium atau obligasi ini adalah obligasi dalam kondisi nilai par. Obligasi diskon itu punya dua ciri-ciri. Yang pertama, yield atau R-nya itu lebih besar dari kupon rate-nya. Nah, nilai kuponnya. Dan harganya itu di bawah nilai nominal. Jadi di bawah 100. Jadi obligasi yang harganya di bawah 100 itu adalah obligasi diskon atau obligasi yang memiliki yield lebih tinggi dari nilai kupon itu juga disebut sebagai obligasi diskon. Sedangkan obligasi premium adalah obligasi yang R-nya atau yield-nya itu lebih kecil dari nilai kuponnya atau obligasi yang harganya di atas nilai nominal atau di atas 100. Ya.
Nah, baik itu obligasi premium, par maupun diskon, ya kan bisa kita lihat nih, obligasi premium itu harganya di atas nominal, obligasi diskon, T sama dengan 0, harganya di bawah nominal. Nah, seiring berjalannya waktu, harga obligasi ini akan menuju titik parnya atau sebesar 100. Nah, ini yang disebut sebagai redemption rate tadi. Harga obligasi di akhir periode. Maka saya isi 100 karena mau bagaimanapun harga obligasi premium maupun diskon itu di akhir periode akan sebesar 100. Misalnya ini awalnya 130, sering berjalannya waktu sampai jatuh tempo, dia akan menjadi 100. Obligasi diskon sering jatuh tempo, di akhir periode dia akan menjadi 100. Itu redemption price atau redemption rate. Setelah harga, kita lanjut ke yang namanya yield to maturity. Jadi, yield to maturity ini berbeda dengan current yield maupun nominal yield. Yield to maturity ini bisa diartikan sebagai tingkat return akumulatif atau tingkat return total yang diterima oleh investor jika ia membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Jadi kata kuncinya di yield to maturity ya. Total keuntungan yang diperoleh oleh investor apabila obligasi dipegang sampai jatuh tempo. Nah, untuk menghitung yield to maturity dari sebuah obligasi, kita balik lagi ke persamaan ini. Ya, persamaan ini. Kalau tadi persamaan ini digunakan untuk menghitung P kan? Nah, sekarang persamaan ini kita gunakan untuk menghitung YTM-nya. Dihitung menggunakan YTM-nya. Jadi YTM ini yang belum diketahui. Nanti kita punya data harga, kita punya data kupon, kita punya data nilai nominal, kita punya data T dan N-nya, tapi YTM-nya belum diketahui karena kita ingin mencari yield-nya berapa. Contoh menghitung YTM. Sebuah obligasi yang tidak callable, nggak bisa diperjualbelikan, akan jatuh tempo 10 tahun lagi, nilai parnya 1000, tingkat kuponnya 18%, dibayar setahun 2 kali. Diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga di bawah nilai par, 917,69. Berapa yield dari obligasi ini? Nah, cara manualnya adalah, ya, ini akan sangat merepotkan, tapi bisa dilakukan. Yang pertama kita isi price-nya dulu, 917,69. Kemudian kuponnya 180, 18% kan? Dari 1000. Kemudian dibagi 2 karena pembayarannya setahun 2 kali. Jangan lupa. Kemudian nilai nominalnya 1000. Kemudian YTM-nya kita kosongi, dibagi 2 juga, YTM dibagi 2. Ya. Nah, yang harus kita cari adalah nilai YTM ini. Jadi kalau menggunakan cara manual, ini kita sifatnya coba-coba ya, trial and error. Kita masukkan dengan angka dugaan, kemudian apakah nilai sebelah kiri 917,69 itu sama dengan nilai ini. Jadi nilai ini semua nanti apakah nilainya 917,69. Kalau udah sama berarti itu YTM yang kita gunakan. Jadi harus coba-coba. Nah, coba-cobanya itu bisa lebih mudah kalau kita menggunakan tabel TVIFA, PVIFA, Present Value of Interest Factor Annuity, dan menggunakan tabel PVIF. Ya, tinggal kita masukkan aja. Nah, di sini karena contoh, ya, jadi langsung ketemu. Di sini ketemunya adalah sebesar 10% untuk 20 periode. Jadi pada saat kita masukkan 10% untuk 20 periode, ketemu nilai sebelah kirinya sama dengan nilai sebelah kanan. Nah, maka yield to maturity-nya adalah 20%. Kenapa bisa 20%? Karena sini kan 10%. 10% itu kan diperoleh dari YTM dibagi 2. Kalau YTM dibagi 2 adalah 10%, maka YTM-nya berapa? YTM-nya adalah 20%. Ya, nanti silahkan dicoba-coba sendiri dengan menggunakan tabel
PVIFA, dan PVIF. Cara kedua adalah menggunakan Excel. Ya, hampir sama. Kita butuh tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, kupon, harga, redemption rate, frekuensi, dan basis. Pertama, tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo ini saya buat random, yang penting 10 tahun, karena periodenya 10 tahun. 20, tahun 2020 sampai tahun 2030. Kuponnya 18%, harganya 91,769. Kenapa? Karena kan harganya kalau tadi disoalkan 917.000,69, ya kan? Nah, 917.000,69 itu berapa persen dari 1000? Ya kan? Jawabannya adalah 91,769% harganya ya. Kemudian redemption-nya 100, frekuensinya setahun 2 kali, kemudian basisnya 1, kemudian tinggal saya masukkan sama dengan yield. Kalau tadi kan sama dengan price, kalau ini sama dengan yield, kita masukkan satu-satu. Tanggal transaksi, jatuh tempo, kupon, harga, redemption, frekuensi basis, ketemu yield to maturity-nya adalah 19,929%. Atau kalau dibulatkan adalah sebesar 20%. Cara ketiga menghitung yield to maturity adalah menggunakan financial calculator. Ini yang paling gampang. Pertama, sama masuk ke bond calculator, kemudian di halaman ini kita masuk ke YTM atau yield to maturity. Kemudian tinggal kita masukkan aja bond price-nya berapa, face value nilai nominalnya berapa, coupon rate-nya berapa, years to maturity-nya berapa. Jangan lupa compounding-nya setahun sekali atau setahun 2 kali. Kemudian saya calculate, ketemu YTM-nya adalah 19,929%, sama dengan Excel-nya dan sama dengan hitungan manual kalau dibulatkan. Gampang ya. Selain yield to maturity, ada juga yang disebut sebagai yield to call. Yield to call adalah total yield yang diperoleh pada saat obligasi itu bisa diperdagangkan. Ya, yang bisa diperdagangkan. Jadi, yang membedakan dengan yield to maturity intinya adalah periodenya. Kalau yield to maturity itu dipegang sampai jatuh tempo, kalau yield to call itu yield yang diperoleh sepanjang periode kepemilikan obligasi. Ya, jadi yang membedakan murni itu. Murni dari jangka waktunya atau maturitasnya. Berikutnya kita lanjut ke hubungan antar masing-masing komponen atau variabel yang digunakan untuk memvaluasi harga atau nilai obligasi. Yang pertama adalah tingkat bunga. Tingkat bunga atau yield. Bisa kita lihat di sini ya. Semakin besar yield, itu harganya akan semakin murah. Ya, semakin tinggi yield, itu harganya semakin murah. Semakin kecil yield, harganya semakin mahal. Kenapa seperti itu? Karena yield ini adalah indikator dari tingkat keuntungan kan? Tingkat keuntungan. Semakin besar yieldnya, maka tingkat keuntungan dari obligasi ini akan semakin besar. Nah, yang perlu kita ingat adalah tingkat keuntungan itu sama dengan tingkat resiko. Artinya, pada saat semakin yieldnya semakin besar, tingkat keuntungannya semakin besar, tingkat resikonya juga semakin besar. Produk yang tingkat resikonya besar, maka harganya itu juga murah. Karena banyak yang nggak mau. Artinya, semakin tinggi ini kan, semakin tinggi yieldnya, maka yang akan membeli cuma investor yang tingkat risk seekers-nya sangat tinggi kan. Dan nggak banyak kan risk seekers yang sangat tinggi. Makanya harganya akan semakin murah. Karena semakin nggak laku. Kebalikannya, obligasi dengan yield yang semakin kecil, bisa diartikan berarti tingkat risiko dari obligasi ini juga semakin rendah juga. Nah, pada saat obligasi ini memiliki tingkat risiko yang rendah, dan investor itu adalah orang yang risk averse, gak suka risiko, maka harga dari obligasi akan semakin tinggi. Karena semakin banyak yang mencari. Gitu.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada hubungan negatif antara yield dan obligasi. Nah, yield dan harga obligasi ini walaupun berhubungan negatif, nggak perlu kita buktikan dengan regresi. Kenapa? Karena tinggal kita buktikan dengan dimasukkan di rumusnya tadi aja. Dimasukkan ke rumus. Kalau kalian ingat rumusnya, sambil dibuka rumusnya yang P sama dengan sigma kupon dibagi 1 plus YTM pangkat T ditambah nilai nominal dibagi 1 plus YTM pangkat N. Yield atau YTM itu kan tempatnya di bagian pembagi ya. Bagian pembagi. Bagian pembagi kan? Nah, logika aja. Semakin besar pembaginya atau semakin besar yieldnya, semakin besar pembaginya, maka nilainya akan semakin kecil, ya kan? Maka harganya akan semakin murah. Kebalikannya, kalau kita lihat rumus tadi, semakin kecil yieldnya, semakin kecil pembaginya, maka nilainya semakin besar. Nilainya semakin besar, harganya semakin besar. Jadi ada hubungan terbalik antara yield dan harga obligasi. Kemudian kita lanjut ke hubungan antara maturitas dengan harga obligasi. Jadi di bawah ini adalah skenario dari berbagai macam obligasi dan yang dilihat dari berbagai macam variasi umur obligasi, berbagai macam yield obligasi, 6%, 10%, 16%, 18%, 20%. Tapi semuanya ini memiliki persamaan, yaitu memiliki kupon sebesar 16%. Ya. Nah, yang bisa kita simpulkan dari gambar ini yang pertama adalah pada saat nilai kupon itu sama dengan nilai yield, maka harga obligasi itu akan selalu berada dalam kondisi par, mau berapapun umurnya. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, pada saat yield itu lebih rendah dari kupon, misal 10% itu kan lebih rendah dari 16%. 6% ini kan lebih rendah dari 16%. Ya, pada saat yield lebih rendah dari kupon, maka harga obligasi itu akan selalu berada dalam kondisi premium di atas nilai parnya. Ya, ini bisa kita lihat ya, dia di atas nilai par, di atas 1000 atau di atas 100%. Sedangkan obligasi yang memiliki yield yang lebih besar dari nilai kupon itu dijual dalam harga diskon. Bisa kita lihat ya di sini 18 lebih tinggi dari 16%. Yield 20% lebih besar dari kupon 16%. Harganya diskon. Jelas ya? Kemudian kalau kita bandingkan misal maturitas 1 tahun, ya, bisa kita lihat semakin besar yieldnya maka harganya semakin murah ya. 1185, 1106, 1967, dan 936. Jelas ya. Ini sudah dijelaskan di hubungan antara harga dengan nilai obligasi dan yieldnya. Kemudian yang menarik juga adalah kalau kita lihat untuk obligasi-obligasi premium, semakin lama umurnya, maka harga obligasi tersebut akan semakin tinggi. Dari 1185 menjadi 2286. Dari 1106 menjadi 1547. Sedangkan untuk obligasi-obligasi dengan kondisi diskon, dengan tingkat yield yang tinggi atau risiko yang tinggi, semakin lama umur obligasi tersebut, maka harga obligasi tersebut semakin murah. Ya. Nah, ini adalah pola dari hubungan antara maturitas dengan harga obligasi. Berikutnya adalah hubungan kupon dengan harga obligasi. Jadi di sini ada obligasi dengan maturitas 10 tahun dengan berbagai macam tingkat yield
dan berbagai macam tingkat kupon. Yang pertama bisa kita amati adalah harga obligasi yang memiliki yield 6% atau lebih rendah daripada kuponnya, maka harganya selalu berada dalam kondisi premium. Sedangkan obligasi yang memiliki yield yang lebih tinggi dari kuponnya itu memiliki harga diskon. Nah, ini polanya jelas ya, kelihatan semua, bisa dicek. Kemudian semakin besar nilai kupon yang ditawarkan, maka semakin mahal obligasi tersebut. Ini jelas ya. Mau di yield berapapun, mau yield 6, 10, 16, 18, 20%, semakin mahal, semakin tinggi kupon obligasi yang ditawarkan, maka harga obligasi tersebut, nilai obligasi tersebut akan semakin mahal. Ya, karena keuntungan atau pendapatan tetapnya kan bertambah pada saat kuponnya itu semakin besar. Durasi ini merupakan komponen yang nggak kalah penting pada saat menganalisis obligasi. Jadi durasi itu nanti menunjukkan satuan waktu, tapi dia bukan umur maturitas. Ya, bukan umur maturitas. Durasi ini nanti bisa lebih pendek dari maturitasnya. Jadi misal obligasi maturitasnya 10 tahun, tapi bisa punya durasi 7 tahun, bisa. Ya. Contoh ya ini ya, obligasi B memberi kupon 18%, akan lebih cepat menutupi harga beli obligasi dibandingkan dengan obligasi A yang kuponnya hanya 16% dengan maturitas yang sama. Jadi kalau ada dua obligasi A dan B dengan nilai nominal yang sama, dengan umur yang sama 10 tahun, tapi memiliki kupon yang berbeda, maka obligasi dengan kupon yang lebih besar, yaitu 18% dibandingkan 16%, akan memiliki durasi yang lebih pendek. Ya, jadi durasi ini kalau di capital expenditure hampir sama dengan payback period. Periode untuk jangka waktu BEP. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai BEP. Nah, kira-kira kayak gitu, durasi seperti itu. Durasi merupakan jumlah waktu atau jumlah tahun atau satuan waktu yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan nilai waktu sekarang atau present value. Jadi ini adalah cara menghitung durasi menggunakan metodenya Maclay. Jadi D atau durasi sama dengan sigma dari present value dari cash flow. Present value dari cash flow. Cash flow-nya obligasi itu apa? Cash flow-nya obligasi ya berarti kupon dibagi dengan P. P itu adalah harga pasar obligasi dikali dengan T. T adalah periode di mana aliran kas diharapkan akan diterima. Contoh. Jadi ada obligasi dengan maturitas 5 tahun, kupon 16%, harganya 1000. Berarti kalau kita buat dari tahun pertama sampai tahun kelima, cash flow-nya kan tahun pertama sampai tahun keempat itu adalah 16% dikali 1000. Sedangkan cash flow di tahun kelima adalah 1000 nilai nominalnya ditambah 160, ya kan, kuponnya. Kemudian kita present value, ini present value faktornya bisa dilihat dari tabel. Kemudian ini adalah nilai present value-nya setelah aliran kas dikali nilai diskontonya. Kemudian masing-masing dibagi dengan harga. 137,92 dibagi 1000, 118,88 dibagi 1000, dan seterusnya. Ketemu ini kolom 4. Dan di kolom 5 adalah tinggal kita kalikan dengan tahunnya. 0,138 kita kalikan dengan 1 karena tahun pertama. 0,119 kita kalikan dengan 2 karena tahun kedua. Dan seterusnya 0,552 kita kalikan dengan 5 karena tahun ke-5. Maka ketemu durasinya adalah 3,79
Walaupun maturitasnya 5 tahun, tapi durasinya adalah 3,797. Nah, ini cara manualnya. Cara otomatisnya kita bisa menggunakan financial calculator lagi. Ya, jadi bond calculator nanti ada indikator durasi yang bisa dihitung menggunakan itu.